mereka dewasa. Setelah kita dewasa, kita nggak numbuh lagi. Tapi hormon itu jadi untuk anti-aging kita, gitu, merawat kesehatan kita secara menyeluruh. Kemudian hormon itu juga untuk kita bisa metabolis, gitu kan, berkeringat, terus BAB, kencing, itu yang meregulasi hormon itu. Kemudian kita bisa, mood kita juga bagus, juga dari hormon. Terus kita bisa hamil juga dari hormon. Kita bisa tidur, itu karena juga hormon kita balance. Kemudian air, kadar air ini juga yang meregulasi di badan kita, itu hormon juga. Gitu. Terus kita bisa fit, seger gitu ya, badan bisa slim, dan ini ya sehat, itu karena hormon juga. Terus hormon juga berfungsi untuk pencernaan. Oke. Nah, di sini saya akan cerita tentang hormon, tapi informasi yang saya berikan hari ini itu nggak bertujuan untuk mengobati dan mendiagnosa. Karena itu, tolong teman-teman jangan menanya pertanyaan ke saya, kalau saya sakit ini, sakit itu, saya tetap ke dokter masing-masing karena saya tidak punya license atau praktisi sebagai dokter. Oke? Saya hanya membagikan di sini itu pengalaman saya pribadi dan apa yang saya sudah pelajari sebagai cranial sacral therapist. Oke? Dan ini tidak semua yang saya sarankan di sini, pola hidup dan semua oil-oil di sini itu tidak menggantikan saran medis profesional. Jadi tolong semuanya kalau misalkan harus minum obat apa tertentu, konsultasikan dengan dokter. Oke? Jadi apa itu hormon? Kita ngomong hormon, tapi kita ngerti nggak sih apa itu hormon? Hormon itu zat kimia yang diproduksi di dalam tubuh kita. Dan zat kimia ini berfungsi sebagai penggerak untuk organ tubuh kita yang lain. Jadi, kenapa jantung kita bisa berdetak? Karena itu dari hormon. Kemudian, kenapa usus kita tuh bisa mencerna? Itu karena dari hormon. Kenapa kita makan karbohidrat? Udah gitu, pankreas kita bisa memproduksi hormon insulin. Itulah hormon. Gitu. Jadi dia mencerna makanan, dia mengurai, dia even menyerap nutrisi, juga ada peran si hormon itu. Oke, di dalam tubuh kita itu kira-kira ada 50 macam, kurang lebih. Nah, kita lihat ini, organ-organ apa aja yang berperan dalam pembentukan hormon. Kalau kita lihat dari sini, ini semua ada organ-organ dari atas sampai ke bawah, ini organ-organ semua memproduksi hormon. Saya nggak bacain ya hormon satu-satu, kalian sebenarnya bisa Google dan bisa lihat sendiri untuk tahu lebih jelas hormon apa aja. Oke? Yang pasti nanti kita akan bahas satu-satu, mulai otak ini sampai ke bawah. Oke? Nah, kalau kita udah tahu ya seluruh tubuh kita itu banyak organ yang berperan dalam pembentukan hormon dan bertanggung jawab untuk kesehatan kita. Jadi saya tuh sering dapat pertanyaan, kalau hormon nggak balance itu pakai oil apa aja ya? Oh, hormon apa yang nggak balance? Udah cek dokter belum? Belum. Oke, gejalanya apa? Butuhnya untuk apa? Susah tidur. Oke, kalau gitu kamu coba pakai Endoflex, Clarisage, ya kan, PPP. Cobain. Satu aja, Ci. Satu aja. Yang penting aja. Karena cuma punya dananya satu. Susah ya kalau kayak gitu. Karena organ yang berhubungan tuh banyak banget. Mau ngomong oil apa satu tuh susah gitu loh. Bisa, tapi kalian harus coba-coba sendiri. Karena tiap orang tuh pasti beda. Bedanya tuh apa? Kadar hormon kalian juga nggak ada yang sama gitu loh. Karena itu nggak bisa ngomong satu oil untuk seluruh hormon seperti itu gitu. Jadi dan oil aja sendiri itu juga nggak akan bekerja baik kalau kita tidak merubah pola hidup gitu. Karena itu seluruh berhubungannya dengan dari otak sampai ke bawah seluruh tubuh gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas di otak. Otak ini memproduksi hormon. Hormon apa sih yang diproduksi? Ini semua, leptin, insulin, semuanya ini. Dia mengkomando supaya organ-organ yang di bawah ini bisa memproduksi hormon tersebut. Misalkan, di kelenjar, di jaringan lemak kita. Itu memproduksi namanya leptin. Leptin ini apa? Leptin ini hormon yang bisa kasih kita rasa kenyang. Oke.
bisa juga bertanggung jawab untuk metabolisme lemak. Kemudian di pankreas itu memproduksi hormon insulin. Ini juga untuk memecahkan karbohidrat dari yang kita makan dan memetabolis menjadi energi. Kemudian ada di gastrointestinal tract, GI tract, ini ada hormon ini dan lain sebagainya. Kalau yang di stomach ini hormon ghrelin, ini menaikkan appetite, jadi lapar, merasa lapar karena di perut kita memproduksi hormon ini yang memberikan signal ke otak. Gitu. Jadi hormon inilah yang memberikan signal ke otak kita dan kita tuh ngerasa lapar. Oke. Nah, kita bahas satu ini ya, hormon yang namanya leptin. Leptin ini tadi saya bilang untuk memberikan rasa kenyang, ya. Dan ini selain itu dia juga meregulasi tekanan darah. Kemudian dia juga meregulasi tiroid, hormon tiroid di tiroid kita. Kemudian dia juga ada berhubungan dengan metabolisme dari glukosa di pankreas kita. Sampai ke detak jantung, sampai ke regulasi massa tulang ya. Kalau kita itu makin tua ya kan, tulang kan rapuh seperti itu. Itu tuh ada hubungannya dengan hormon juga. Kemudian meregulasi menstrual cycle, terus juga mengontrol energi. Dan sebenarnya leptin ini itu juga semua hormon ya, nggak leptin aja itu dia bisa membantu tubuh untuk stage di mana badan kita tuh homeostatis. Artinya di mana itu kita itu balance. Kalau balance di sini tuh equal berarti sehat ya secara alami gitu. Jadi sehat itu beda ya kalau di naturopati sehat itu tuh balance gitu. Balance semuanya, kerjanya bersinergi kayak orkestra seperti itu. Jadi bagus gitu. Tapi kalau di kedokteran sehat itu berarti sembuh tanpa penyakit. Ya, tapi belum berarti badan kita tuh balance. Bisa jadi penyakit terulang kembali. Seperti itu. Nah, untuk hormon selanjutnya yang diproduksi di otak itu ada namanya hormon HGH, growth hormone, yang saya tadi bilang bertanggung jawab kalau di anak-anak itu mereka bisa jadi lebih besar. Tangan mulai membesar, kaki panjang, badan juga mulai tinggi, seperti itu ya. Itu karena hormon growth hormone. Dan growth hormone ini kerjanya tuh kalau nggak akan baik kalau anak itu tidur kurang ini ya karena di otak, jadi pola tidur nggak baik ya kan, kemudian juga pola makan, nutrisi ke otak, kemudian juga masalah pernafasan ya kan, itu mempengaruhi semuanya seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang tumbuh kembangnya itu maksudnya kecil, nggak tinggi seperti itu ya, itu yang harus kita perhatiin itu hormon growth hormonnya, HGH-nya. Di mana? Di otak. Jadi contohnya seperti oil frankincense bisa dioles di otak. Di atas di ubun-ubun atau turun ke bawah ke arah tulang sepanjang tulang belakang sampai ke sakrum gitu. Nah, kemudian growth hormone ini juga dipakai kalau kita itu udah berumur, kita kan nggak tumbuh lagi. Tapi dia bisa menahan, bukan menahan ya, dia bisa sebagai, kalau orang bilang tuh, banyaknya sekarang itu karena lifestyle, karena gaya hidup, akhirnya kita tuh aging, tapi agingnya itu belum waktunya. Jadi misalkan kita itu umur 30, tapi kita udah mulai pelupa-pelupa gitu kan. Jadi kayak otak kita tuh umurnya 40. Kemudian kita itu umur 30, tapi kayak capek, ya kan. Tulang-tulang sakit, sendi-sendi sakit, itunya kayak tulang-tulang sendi-sendinya kayak orang umur 60. Nah, itu karena itu dia aging lebih awal gitu. Dan itu tuh nggak nyaman banget. Jadi orang tetap aging ya aging. Tapi kita maunya aging itu yang tadi aku bilang, balance ya, balance. Jadi kita agingnya tuh nice gitu kan, dan bisa enjoy life. Seperti itu. Oke. Nah, oil-oil apa? Salah satunya tadi frankincense kan. Kemudian bisa kita pakai juga cedarwood, bisa pakai brain power. Ini oil-oil yang saya pakai untuk maintain,
untuk maintain kesehatan di otak. Dan Mindwise ini bagus banget ya. Mindwise ini sebenarnya juga bagus karena si Gary itu bukan mengolah ya, memproduksi ramuan ini untuk serum otak. Jadi ini bagus banget untuk untuk supaya kelenjar-kelenjar di otak kita itu kerjanya maksimal. Gitu, karena di dalam otak itu juga kompleks sekali ya, ada banyak hormon-hormon juga selain yang saya sebut tadi diproduksi di otak juga yang ada hubungannya dengan daya ingat kita, dengan mood kita gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa maintain juga dengan namanya sleep. Sleep ini penting banget. Sleep ini untuk anak-anak, untuk dewasa itu penting karena pada waktu tidur itu otak kita tuh membersihkan dirinya sendiri. Kalau dibilang tuh detox ya. Jadi banyak hal-hal termasuk karena kerja otak ini juga cukup rumit. Nggak cuman dari nutrisi atau darah kita yang mengalir ke otak itu, membawa oksigen dan nutrisi. Tapi juga ada daerah yang namanya limbik yang bisa menyerap memori, pengalaman, dan lain sebagainya. Jadi sleep itu bagus untuk detox segala hal, mulai dari kayak trauma seperti itu ya. Biasanya itu kalau orang yang kurang tidur, biasanya otaknya itu makin lama tuh makin mengecil gitu kapasitasnya. Jadi untuk merawat otak kita perlu tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi bukan panjangnya tidur yang diperlukan, tapi kualitas juga penting banget gitu. Nah, oil-oil yang bisa kita pakai itu sleep essence. Karena sleep essence itu ada hormon melatonin, bantu untuk menstimulasi hormon melatonin di otak kita. Dan itu tuh melatonin tuh kerjanya untuk jam badan kita. Kapan kita tidur, kapan kita beraktivitas, kapan kita tidur lagi dan bangun lagi seperti itu. Itu body clock di badan kita, melatonin. Dan juga melatonin itu salah satu hormon yang bertanggung jawab untuk imun sistem kita. Gitu. Dan itu hanya bisa diproduksi pada waktu kita tidur di malam hari tanpa cahaya, minim suara. Jadi ceritanya tuh dulu tuh Tuhan itu nggak menciptakan lampu. Jadi kalau kita tuh tidur tuh seperti gelap yang hanya ada terang bulan aja. Seperti itu. Karena memang kita diciptakan natural seperti itu, jadi badan kita harus beradaptasi dengan alam seperti itu. Oke. Next, kita turun ke pankreas. Nah, di pankreas ini ada hormon namanya insulin. Ini diproduksi di pankreas. Tadi kan, insulin ini diproduksi juga karena dari otak, terus ke tiroid. Dari tiroid turun lagi ke pankreas. Jadi, kalau misalkan orang bilang, oh diabetes gitu kan, diabetes ini bukan penyakit. Maksudnya bukan penyakit yang kayak flu, karena virus, bakteri, terus ada obatnya untuk disembuhkan. Diabetes itu ada juga itu pola hidup yang tidak benar. Makanya hormon insulinnya itu tidak bisa berproduksi atau produksinya kurang. Karena perintah di otaknya itu error. Seperti itu. Dan juga mungkin kondisi tiroid juga kurang maksimal. Jadi karena kan tadi saya bilang hormon itu berkaitan, itu sebuah zat kimia yang diproduksi dari satu organ untuk organ lain berfungsi. Jadi semua organ kita itu saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Jadi cukup kompleks. Jadi kalau untuk orang diabetes nggak bisa ngomong, oh mau turunin kadar gula aja, gimana caranya? Nggak makan karbohidrat sama sekali. Itu nggak mungkin. Karena orang tetap butuh karbohidrat untuk dikonvert sebagai energi. Seperti itu. Gitu. Jadi yang perlu diperbaikin itu tadi dari otak kita. Otak dirawat. Saya pernah punya kasus waktu di klinik di sekolah ya, cranial sacral itu ada pasien yang diabetes. Dari situ tuh saya ngerasa ada something wrong with the pituitary gland yang di otaknya itu.
Kemudian pas kita cerita-cerita, gali-gali sama dia, ternyata dia tuh memang diabetes kan. Awalnya diabetes sampai kakinya tuh sendi-sendi nggak enak, nggak nyaman, sampai sakit ya. Akhirnya dia butuh terapi. Kemudian kita ngobrol, saya tanya gitu kan, maksudnya dari lifestyle-nya atau apa gitu. Kenapa something wrong with the pituitary? Ternyata dia pernah jatuh dulunya dari kuda dan cukup parah gitu. Nah, mungkin dan dia bilang dia pernah gegar otak juga. Nah, kemungkinan kerja pituitary tidak maksimal gitu. Pituitary itu kalau bahasa Indonesianya itu kelenjar hipofisis. Itu tidak maksimal, jadi makanya dia itu kejadian waktu dia kecil. Waktu itu dia pas dia terapi itu sekitar umur 40-an, dia udah ada diabetes hampir 20 tahun gitu. Nah, itu bisa jadi dari pituitary gitu. Jadi kalau pakai oil juga dirawat di bagian otak. Oke. Nah, untuk pankreas, oil-oilnya kita bisa pakai Endoflex. Kalau Endoflex itu kan untuk endocrine system. Jadi semua dari atas sampai ke bawah. Itu oil harus ya. Maksudnya harus untuk maintain gitu loh. Karena ya itu dia, karena kita tuh tidak bisa tiap hari itu garansi ya, tidur itu kualitas. Kita nggak bisa garansi juga makanan kita itu bagus gitu kan. Kita juga nggak bisa garansi juga kita itu nggak makan yang jelek-jelek, yang jorok-jorok gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi ini oil itu menolong gitu. Karena dengan pola hidup yang seperti ini, kita punya oil itu sangat-sangat membantu. Kemudian cinnamon bark ini juga bagus untuk pankreas. Terus brain power untuk ininya ya, untuk otak juga kan saya tadi bilang itu komando dari pankreas itu kan dari tiroid dan kelenjar hipofisis. Jadi kita juga harus rawat itu semua. Dan suplemen ini yang namanya essential zymes ini bagus untuk maintain kesehatan pankreas itu yang produksi hormon insulin. Next, ini ada adrenal. Adrenal itu kelenjar yang di belakang, di dekat ginjal. Jadi letaknya ada di pinggang, pinggul kita, kiri dan kanan. Gitu. Nah, gunanya si adrenal ini untuk produksi hormon ini. Nah, salah duanya ini kortisol dan DHEA. Sebenarnya banyak juga ya, ada norepinefrin ya kan, terus banyak deh. Nah, untuk dua ini hormon kortisol dan DHEA dia bertanggung jawab untuk memetabolisme karbohidrat untuk menjadi energi. Terus dia juga bisa membantu untuk detox heavy metal, toksin dan lain-lain. Kemudian untuk learning issue ya. Kemudian memory, sleep and mood, ya kan dia bertanggung jawab juga. Terus untuk endocrine function dia juga bertanggung jawab. Jadi perannya cukup besar juga si adrenal ini, gitu loh. Jadi kita harus merawat si adrenal ini, organ ini, supaya hormon-hormon yang diproduksi itu bisa baik dan bikin badan itu seimbang. Oke. Dia juga salah satunya ini anti-inflammation, itu juga dari si hormon ini. Dan juga untuk musculoskeletal. Oke. Nah, kalau orang yang ini ya, jadi waktu itu saya tuh sempat ada waktu saya tuh berolahraga, saya itu udah jaga makan, saya itu berusaha untuk ini ya, menjaga berat badan, tapi nggak bisa. Susah banget untuk turun. Turun 1 kilo aja tuh setengah mati gitu kan. Akhirnya ngulik, kelihatan ini, hormon kortisol ini. Akhirnya saya bantu dengan minum Cortistop. Cortistop itu bantu untuk meregulasi hormon kortisol. Hormon kortisol itu kalau kita stres, itu hormon kortisol kita tuh tinggi. Dan sometimes kita itu nggak bisa kontrol hormon kortisol kita. Karena memang hormon itu kan kerjanya bersinergi. Jadi dari atas sampai ini semua itu ada sesuatu yang error, akhirnya bikin adrenal kita tuh memproduksi kortisol berlebihan. Kemudian itulah yang bikin kita tuh stres tanpa disadari. Contohnya,
tiba-tiba aja kayak detak jantung itu bisa kayak deg 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 lebih ini ya, lebih berisik dari biasanya. Kadang tuh bisa sampai detak jantung tuh sampai ke kepala tuh berasa gitu loh, seperti itu. Tapi kita nyantai aja nggak mikir apa-apa, tapi bisa begitu. Nah itu berarti tanda-tandanya ini ya, nervous system kita, sistem saraf kita itu dalam kondisi fight. Jadi tanpa kita sadari hormon ini lah yang membuat detak jantung kita tuh bertambah seperti itu secara tanpa kita sadari. Jadi kalau kita tidak seimbang dalam hormon kortisol, metabolisme pun karbohidrat akan susah untuk dikonvert jadi energi. Jadi kita itu akhirnya capek-capek terus. Kemudian inflamasi badan pasti tinggi. Kemudian pegel-pegel, iya. Kemudian fat distribution itu juga nggak baik, ya kan? Body komposisi, kemudian penyerapan protein menjadi asam amino untuk kekuatan muscle-muscle kita, itu juga nggak akan bagus kerjanya. Gitu. Oke. Kemudian di adrenal ini juga ada ini yang kuning, namanya hormon norepinefrin. Nah, hormon norepinefrin ini itu hormon, kalau aku bilang tuh untuk energi, seperti itu ya. Energi, konsentrasi, ya kan. Nah, kalau bagus, kita tuh orangnya tuh pasti pede. Kita tuh pasti kayak punya kemampuan. Kita tuh bisa, memori kita tuh pasti bagus banget gitu loh. Gampang banget kayak nggak usah ngafalin, kayak Zoom apa gitu kan, udah langsung semuanya masuk, paham seperti itu. Kalau orang yang norepinefrinnya nggak balance, itu biasanya tuh pelupa seperti itu. Ya kan? Itu arahnya nanti ke dementia. Udah gitu secara emo, biasanya orang itu obsesif dan banyak keraguan, seperti itu. Nah, hormon norepinefrin ini berhubungan dengan ini ya, depresi. Jadi kalau kita tuh ngerasa depresi atau kurang bergairah atau ngerasa diri itu kayak semuanya tuh nggak ada yang benar gitu ya. Nah, ini kita bisa bantu dengan dengan apa? Perbaikan adrenal gitu. Nah, kalau norepinefrinnya berlebihan, itu biasanya tuh arahnya ke darah tinggi, panic attack seperti itu, anxiety seperti itu. Tapi kalau norepinefrinnya tuh rendah, terlalu rendah, biasanya tuh susah fokus. Ya kan, susah fokus, susah belajar, susah konsentrasi. Jadi pada waktu itu juga anak saya itu kan anak saya kan special need juga ya. Dia itu susah untuk konsentrasi dan saya konsen fokus ke hormon norepinefrinnya dan memang dari dokter itu dikasih hormon norepinefrin. Ternyata ini saya pelajari memang ada hubungannya dengan otak dan cara kita dan memori kita gitu dan cara belajar seperti itu. Nah, ini dopamin. Kalau dopamin ini kan di otak diproduksinya. Ini juga ya ada hubungannya dengan mood semuanya. Kemudian serotonin itu diproduksi di pencernaan kita, di dalam usus kita. Nah, ini serotonin ini itu diproduksinya bukan dari dalam tubuh kita, maksudnya diproduksi di dalam, tapi lewat makanan. Hanya lewat makanan pola makan yang baik, maka akan dikonvert sama usus kita ke hormon serotonin. Kalau makanan pola makan kita itu nggak banyak sayur-sayuran atau yang kayak banyak makanan olahan, biasanya hormon serotonin itu kurang produksinya. Jadi kita tuh susah rileks, kita tuh jadi insomnia, ya kan? Terus kita itu jadi cemas, udah gitu masalah belajar di anak-anak juga ada di hormon serotonin ini. Oke, jadi ini semua hormon harus balance, baru badan kita tuh kerjanya akan baik. Caranya gimana untuk supaya hormon norepinefrin, serotonin, dan dopamin, semua hormon itu, dan termasuk hormon yang diproduksi di adrenal kita. Itu caranya olahraga. Olahraga, kalau dilihat dari otak ya, kita kalau di rumah terus WFH kan banyaknya duduk terus ya, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak gitu ya. Jadi ini otak kita seperti ini gitu. Tapi kalau kita bergerak, kita itu minimal ya 20 menit gitu ya, 20 menit jalan, 20 sampai 30 menit gitu ya, olahraga gitu. Nah, ini akan membantu endorfin gitu. Endorfin itu juga hormon untuk bikin kita itu ngerasa nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Intinya olahraga itu trigger badan kita untuk
balance hormon-hormon kita. Oke. Dan di adrenal, nah kita bisa pakai oil-oil ini, nutmeg ya, endoflex. Kemudian aku tadi bilang cortistop. Cortistop ini bagus banget untuk balance hormon kortisol kita agar produksinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kemudian endogize ini juga oke banget ya. Ini tuh kayak memberikan tenaga, memberikan gairah seperti itulah. Tapi sebenarnya sifatnya tuh mirip sama endoflex. Cuman endogize ini ada tambahan mineralnya, gitu. Kemudian powergize. Nah kalau laki-laki pakainya powergize. Kalau perempuan pakainya endogize sama cortistop. Oke, karena hormon laki-laki dan perempuan ada sedikit perbedaan. Jadi beberapa suplemen hormon laki-laki nggak bisa semuanya minum. Oke, kalau laki-laki itu hanya powergize dan PD 80-20 itu yang disarankan. Kemudian peran liver. Liver ini berperan penting banget dalam menyeimbangkan hormon. Ya, jadi liver ini yang membantu untuk menyerap makanan kita, nutrisi kita. Kemudian dia juga membantu untuk mensintesis kolesterol. Jadi pembentukan hormon itu dibutuhkan kolesterol juga. Kalau nggak ada kolesterol, badan kita ini nggak akan mampu memproduksi hormon. Jadi banyak ya kalau orang-orang tuh diet nggak makan ya, nggak ada nutrisi gitu. Nah itu tuh hormonnya mulai kacau. Udah mungkin juga susah tidur ya kan, seperti itu. Jadi itu diet dengan tidak benar. Sebenarnya itu dari pola makan yang kita makan sehari-hari itu sebenarnya bagus ya untuk meregulasi berat badan, nutrisi dan kebutuhan keseimbangan nutrisi untuk membentuk hormon gitu. Dan liver itu juga bertanggung jawab untuk membuat glukos menjadi glikogen, dikonvert. Kemudian dia juga kayak detox ya, detox poison, toksin dari makanan, dari apa yang kita hirup, apa yang kita oles semuanya. Jadi kerja livernya cukup berat. Dan di sinilah dia itu mensintesis amino acid gitu. Amino acid itu amino acid itu apa sih sebenarnya? Amino acid itu dari protein. Protein yang kita makan masuk ke dalam perut itu harus punya enzim yang cukup agar protein itu bisa dimetabolis, bisa disintesis jadi amino acid dan dipakai untuk pembentukan hormon. Seperti itu. Jadi peran liver ini penting dalam hal itu. Oke. Dan hormon itu juga produksinya, dia memproduksi juga hormon dan enzim untuk organ-organ kita supaya bisa bekerja dengan baik dan bisa detox. Nah, bagaimana cara membantu kerja liver lebih baik? Itu dengan trio cleansing. Trio cleansing ini sebenarnya untuk membersihkan usus. Karena letak liver kita kan di atas usus ya. Jadi pembuangan itu cuma satu jalur, lewat usus. Nah, kalau kita nggak membersihkan usus, di situ akan ada kemacetan. Otomatis si liver ini mau detox juga nggak punya jalan keluar, seperti itu. Dan banyak orang yang mampet seperti itu, akhirnya detoxnya tuh jalan keluarnya itu pasti lewat kulit. Gitu. Akhirnya mulai banyak ketidakseimbangan yang terjadi dalam tubuh. Terus respons badan bagaimana? Respons badan mulai dari kulit ya, bisa jerawat, bisa juga eksim, gatal, dan masalah-masalah kulit yang lain. Seperti itu. Nah, setelah kita membersihkan usus, kita bisa pakai suplemen atau oil yang membantu kerja liver lebih baik. Juvaton ini tinggi glutathione untuk si livernya, kayak antioksidan untuk liver. Oke, terus Juvaclean ini membantu untuk detox, GLF ini gall liver flush, gallbladder liver plus itu membantu juga empedu ya, empedu karena empedu itu letaknya juga di dekat liver, jadi butuh juga untuk di maintain. Kemudian drink a lot of water. Ini udah pasti ya, kalau namanya kita mau rawat
semua dari liver semuanya, kebutuhan air juga harus bagus gitu, dan kualitas air juga harus baik. Nah, sistem reproduksi sekarang yang paling terakhir itu kalau perempuan itu memproduksi hormon progesteron dan estrogen. Ya, itu yang dipakai biasanya kita kalau hamil itu pasti produksi progesteronnya tinggi gitu. Kalau kita kurang hormon progesteron, susah hamil. Itu udah pasti. Kemudian kalau laki-laki itu dia memproduksi hormon namanya testosteron. Dan hormon testosteron itu pun harus punya progesteron juga, baru bisa produksi jadi testosteron. Gitu. Jadi sebenarnya pakai oil hormon ini kita nggak perlu takut ya, karena kan namanya alami. Kalau badan kita itu punya kimiawinya secara alami yang diproduksi dalam badan tubuh itu, untuk membentuk hormon tersebut, itu akan menjadi hormon tersebut. Tapi kalau kita nggak punya, kayak kita perempuan, kita nggak punya kan sifat kayak laki-laki itu kan, yang membentuk hormon testosteron. Jadi badan kita itu udah langsung bekerja sendiri gitu loh. Jadi kita jangan mikir, Clarisage itu buat cewek ya. Biasanya kan kita selalu identik Clarisage dengan hormon. Tapi sebenarnya Clarisage itu banyak dipakai juga untuk masalah-masalah lain, nggak cuma hormon gitu. Masalah insomnia, masalah relaksasi, ini ya otot-otot. Kalau misalkan habis olahraga, ya kan bisa oleh Clarisage untuk merelaksasi otot-otot supaya nggak terlalu tegang. Kemudian kalau misalkan kita banyak pikiran, kita banyak kayak tense ya, satu harian gitu marah-marah atau panik atau melakukan pekerjaan yang harus jatuh tempo, ya kan? Kita bisa istirahat dengan diffuse Clarisage. Itu bikin otot-otot dan muscle ya, semua muscle di badan kita tuh lebih nggak terlalu tense seperti itu. Jadi nggak cuma Clarisage itu, jangan takut kalau cowok pakai Clarisage. Di dalam badan cowok tuh tidak ada kayak kunci ya, kayak kunci atau gembok untuk bikin testosteron. Jadi tidak akan terjadi, untuk produksi estrogen. Jadi tidak akan ada hormon kecewa-cewaan seperti itu. Jadi cara berpikirnya salah, karena kita selalu memikirkan oil itu identik dengan obat. Kalau obat kerjanya pasti beda. Karena ini alami, jadi enggak juga. Terus ada orang yang bilang kalau misalkan Fennel apa lavender juga nggak aman untuk cowok. Sebenarnya fennel pun kita pakai itu juga banyak gitu loh. Di minyak telon gitu kan. Atau di minyak-minyak apa ya dari zaman dulu itu ya. Fennel itu kan juga dipakai sebagai tradisional ini ya, medicine ya. Bukan medicine ya, minyak-minyak itu ya untuk orang-orang zaman dulu. Itu pun laki-laki pakai juga nggak ada masalah kok gitu. Oke, jadi jangan kita berpikirnya oil itu obat. Kalau obat bekerja dari satu sisi, tapi kalau oil cara kerjanya nggak segitu. Oke, jadi peran hormon progesteron di dalam itu tadi kan saya udah cerita ya untuk perempuan, progesteron itu untuk mengatur menstruasi cycle, udah juga meregulasi mood, udah gitu untuk kesehatan ovarium juga, udah gitu juga dipakai untuk hormon kehamilan. Nah, kalau misalkan kita itu nggak balance progesteron, hormon progesteron kita, itu biasanya tanda-tandanya nih endometriosis, terus period itu nggak teratur, udah gitu cellulite ya, numpuk di sini, udah gitu infertility susah hamil, ya kan? Jadi pakai hormon progesteron, jadi benerin hormon secara keseluruhan, benerin tadi kan kalau misalkan infertility, apa yang harus diperbaiki? Tadi kan saya udah jelasin. Untuk sampai ke liver, itu butuh hormon-hormon yang dari atas. Jadi kita perbaikinya itu dari hormon dari atas kepala, turun sampai ke tiroid, sampai ke pankreas, sampai ke adrenal. Itu semuanya harus dibenerin juga ke liver, ya kan? Jadi intinya pencernaan kita, usus harus betul gitu loh. Usus harus jangan macet seperti itu. Nah, dari situ baru hormon kita bisa balance. Oke, terus kalau di laki-laki, ini ketutupan ya, bentar ya. Nah, tinggi high estrogen di laki-laki itu tandanya ini ya, cepat capek,
Udah gitu bisa kemungkinan besar itu stroke ya, mulai gejala jantung, kelainan nggak enak ya, nggak enak jantung, udah gitu mulai perutnya mulai gendut. Ini tuh fat tadi ya, estrogen berlebihan di laki-laki itu pasti nempelnya tuh di fat. Meskipun perempuan juga tinggi estrogen juga nempelnya di fat. Tapi balik lagi ya, estrogen itu diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri. Itu estrogen yang benar. Bukan yang dari luar masuk ke badan kita. Itu juga bisa. Hormon estrogen bisa seperti itu juga. Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang ini kalau estrogen berlebihan di pria, itu low libido. Terus kita perhatiin ya, kalau misalkan suami kita gitu ya udah nggak berotot lagi, udah nggak keker lagi kayak dulu gitu kan, nah itu tanda-tanda terlalu tinggi hormon estrogennya seperti itu. Kemudian nih, estrogen itu tadi saya bilang bukan dari luar. Yang dari luar itu bisa disebut senoestrogen. Seno itu artinya foreign, benda asing. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu produksi estrogen. Itu yang benar gitu loh. Dan kalau badan kita memproduksi estrogen, itu tidak mungkin berlebih atau tidak mungkin kekurangan. Karena apa? Badan kita tuh pintar gitu loh. Kita udah disiapin Tuhan, itu badan kita tuh udah kayak pabrik ya, semuanya tuh ada di dalam gitu loh. Jadi nggak mungkin badan kita tuh produksi berlebih atau kekurangan. Yang ada itu, kita nggak menjaga badan kita itu homeostatis, jadi akhirnya nggak balance semua. Di dalam tuh amburadul. Karena apa tadi? Pola hidup nggak benar, kurang minum air atau kualitas air kurang, kualitas tidur kurang, udah gitu apalagi pola makan, ya kan? Nah, kalau perempuan memang produksi estrogennya lebih banyak daripada laki-laki. Nah, yang kita sekarang mau bahas tuh senoestrogen. Senoestrogen itu apa? Dia benda asing. Benda asing, dia masuk ke dalam sel kita. Dari mana? Ini dari toksik-toksik ini semua gitu. Jadi environmental estrogen itu ya, kalau misalkan kita tuh kan pakai sampo, sabun, sampai semir rambut, itu kan semuanya turunnya ke mana? Ke ini ya, ke drain ya, ke drainage sampai ke pembuangan ya. Pembuangannya akhirnya ujungnya kemana? Ke sungai. Nah, sungai itu semuanya penuh dengan zat-zat kimia. Dari dapur, dari kamar mandi kita, terus dari rumah tangga itu semuanya bahan-bahan. Itu bukan cuma satu rumah ya. Seluruh rumah di Indonesia itu pasti saya rasa masih pakai begituan gitu loh. Jarang banget ya yang udah ganti produk-produknya ke lebih alami. Tapi sekarang udah mulai karena orang-orang sekarang lebih teredukasi dan mereka udah mulai concern dengan lingkungan. Nah, lingkungan itulah pula yang tempat kita tinggal, di mana kita mendapatkan air, mendapatkan makanan, itu kan airnya juga dari dari sungai itu yang udah terkontaminasi. Akhirnya makanan kita pun juga tinggi senoestrogen itu semua gitu. Selain itu, commercial meat ya, semua makanan olahan ini semuanya tuh disuntik gitu ya. Suntik hormon, dikasih antibiotik, banyak macam-macam sampai ke makanan mereka. Itu udah makanan ternak yang diproduksi di pabrik. Jadi ceritanya si binatang ini udah makan banyak makanan olahan gitu. Jadi beda banget gitu loh sama sapi yang makan rumput. Kemudian plastik-plastik ya, take away food itu tinggi BPA ya kan. BPA itu kan sekarang udah ngerti ya kalau orang itu beli botol jangan harus ada tulisannya BPA free. Nah, kenapa? Karena BPA itu sama dengan senoestrogen gitu. Conventional produce ini kan dari kenapa selalu bilang berusaha makan yang organik, berusaha makan yang petani yang kamu kenal seperti itu. Ya karena kita harus benar-benar tahu gitu loh, makanan kita itu jangan sampai terkontaminasi udah dari tanahnya, dengan perairannya, dengan air yang tadi, ditambah dengan kimia-kimia lain dan pestisida. Belum lagi produknya GMO seperti itu. Itu ngeri banget sih kalau dilihat satu-satu gitu. Mainan anak-anak ini juga tinggi phtalates gitu ya. Apalagi kalau udara kita tuh cukup panas. Biasanya kalau mainan begini disimpan di dalam mobil ya, itu plastik-plastik seperti itu pasti kayak bercampur gitu di udara dan kita tuh hirup, kita juga akan tinggi senoestrogen. Udah gitu nih sunscreen ya kan sintetik hormon yang
mungkin diprescribe dari ya yang kita makan gitu ya, di luar diprescribe dari dokter atau apa. Cuman balik lagi untuk sintetik hormon begini, ini tergantung kebutuhan juga ya. Saya juga bukan dokter, jadi masing-masing do your own research. Apa yang kamu makan, kamu harus tahu itu asalnya dari mana. Gitu. Kita oles juga itu terekspos dengan senoestrogen. Oke, jadi kita udah tahu ya teori ini 26 menit masuk ke dalam badan kita. Dan ini tuh bahaya banget karena senoestrogen itu nempelnya di lemak. Jadi pas banget kita ngolesnya di kulit, di bawah kulit kan ada jaringan lemak. Langsung nempelnya di situ gitu. Makanya itu mengganggu banget ke hormon kita. Ya, mulai dari dimakan, skin contact sampai dihirup itu bisa mengganggu hormon. Jadi sebenarnya hormon itu penting banget dan hormon itu mudah banget jadi jelek gitu karena gaya hidup kita sekarang. Nah, kita bisa ganti semuanya ke skincare kita, ya kan, yang kita pakai sehari-hari kita ganti. Apalagi sekarang udah ada Bloom. Udah gitu kita udah punya Sevi Mineral gitu kan. Tadi kan dibilang di mainan anak-anak itu tinggi phthalates ya kan. Kosmetik itu juga sama. Kosmetik, parfum itu tinggi phthalates gitu loh. Itu kimia buatan laboratorium. Jadi kimia itu beda. Ada kimia buatan, ada kimia yang dihasilkan secara alami. Misalkan di tanaman atau di badan kita sendiri gitu. Susu sapi. Nah, ini juga dan produk dari keturunannya. Sapi zaman dulu beda banget sama sapi sekarang. Sapi sekarang tuh mengerikan gitu loh. Makin banyak populasi, ya kan? Makin banyak rumah yang dibangun. Makin sedikit tempat buat si sapi. Tapi sapinya bisa produksi susunya itu mencukupi kebutuhan seluruh orang di dunia. Kebayang nggak sih? Sapi ini juga harus supply ke pabrik-pabrik makanan olahan, pabrik biskuit, pabrik apa, itu kan semua pakai susu. Belum lagi home industry yang bikin kayak baking kayak gitu-gitu ya, itu kan juga pakai susu gitu loh, susu sapi. Emang enak sih ya, tapi ya itu udah beda gitu ya, sapi sekarang sama zaman dulu. Udah gitu sapi sekarang sebelum sakit dikasih obat dulu, dikasih antibiotik dulu supaya jangan sakit. Karena kalau dia sakit rugi petaninya. Gitu. Jadi satu sapi seumur hidupnya harus produksi susu terus-terusan. Padahal gimana caranya kita mau produksi susu terus-terusan gitu loh. Nggak bisa. Mengerikan sih ini lihat ya. Sapi sekarang udah begini gitu. Udah nggak lucu lagi, udah nggak imut, nggak cute ya kan. Jadi it's not good. Nah, porsi makan kita juga harus diperhatiin. Kita rubah gitu pola hidup kita. Porsi makanan kita tuh kita nggak perlu terlalu banyak nasi, ya kan, nggak perlu terlalu banyak daging gitu. Tapi yang paling dibanyakin tuh apa? Vegetable dibanyakin, buah, ya kan. Jadi 50% dari apa yang kita makan itu harusnya buah dan sayur, ya kan. Sisanya 25% dan 25% lagi kita bisa makan healthy protein. Itu kita bisa ambil dari kacang-kacangan juga gitu kan. Terus whole grain juga kita jangan nasi putih aja, tapi kita bisa ambil alternatif yang lain. Misalkan brown rice, udah gitu einkorn, ya kan. Di yang living kan juga ada einkorn tuh enak gitu kan. Nah, itu bisa jadi alternatif atau quinoa gitu. Jadi nggak selalu harus nasi putih gitu. Nah, karena apa? Yang tadi balik lagi kan ke hormon insulin, ya kan? Kalau terlalu banyak nasi putih, terlalu banyak glukosa, akhirnya hormonnya itu si pankreas itu bekerja keras kan, otak juga kan kasih komando terus untuk produksi si insulin ini gitu. Nah, kemudian hormon testosteron. Testosteron ini ada di wanita juga sebenarnya. Nah, ada di wanita juga. Dia itu untuk produksi ini bone marrow. Jadi orang kalau anemia seperti itu ya. Nah, kalau udah minum folic acid, terus udah makanan juga bagus, tinggi zat besi, tapi masih nggak bagus ya. Nah, itu bisa jadi hormon testosteronnya yang perlu diperbaiki. Nah, untuk perbaiki hormon testosteron, balik lagi, gimana caranya? Dari atas sampai ke bawah, itu semuanya diperbaiki. Nggak bisa cuma dari satu sisi saja. Gitu. Kemudian,
ini ya, kolagen untuk kulit gitu ya, itu juga ada peran dari hormon testosteron juga. Gitu, udah gitu brain supaya nggak lupa, mood juga ya, itu semua dari hormon testosteron di laki-laki. Kalau perempuan juga untuk ini ya, untuk penyerapan kalsium, untuk tulang dibutuhkan hormon testosteron. Jadi kita juga ada. Cowok tuh juga ada hormon estrogen juga punya hormon progesteron gitu kan, juga punya testosteron. Bedanya laki-laki dan kita jumlahnya aja gitu loh. Jadi dominannya di testosteron kalau laki-laki, kalau kita perempuan dominannya di hormon estrogen gitu. Nah, ini bedanya. Kalau laki-laki kurang testosteron, nih bedanya begini nih. Oke. Jadi kita rawatlah suami kita baik-baik gitu. Kasih oil, kasih suplemen gitu ya, supaya agingnya juga nyaman. Nah, untuk perempuan yang di atas ini, kita bisa pakai estro. Estro ini bagus banget, cuman kayaknya sekarang lagi nggak ada ya, OOS. Nah, ini Sclarisage bisa dipakai. Sclar Essence juga, geranium, PPP ya. Terus kemudian suplemennya kita bisa pakai PDE-T20 juga, laki-laki juga bisa, sage laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa. Satu lagi itu yang bisa balance hormon itu thyme. Waktu itu saya juga banyak raindrop ya waktu itu ya, karena nggak ada PPP, jadi saya waktu itu banyak raindrop pakai thyme. Ternyata saya research ya, di dalam thyme itu ternyata bisa juga gitu loh. Ada komponennya apa namanya saya lupa, dia juga bisa bantu untuk hormon gitu. Terus laki-laki ada Ida Hubulus Pro sama Mister. Ada satu lagi Sutran sebenarnya. Sutran juga bisa dipakai. Sutran SG order ya. Itu suami saya suka banget, wanginya enak gitu ya. Kalau dia bilang itu wanginya tuh nggak pasaran, kayak parfum-parfum lain. Itu bisa dicoba. Tapi ada juga yang bilang katanya wanginya itu kayak apa ya, orang India gitu ya, kayak herbal-herbal India seperti itu. Ada juga yang bilang gitu, tapi oke sih, aku suka sih. Nah, kita sekarang rangkum ya, bagaimana supaya kita bisa perbaikan gitu ke hormon kita supaya hidup tuh lebih enak gitu ya, lebih nyaman. Nah, kita harus support with essential oil dan suplemen. Tadi udah dijelasin ya, hidup kita tuh nggak bisa, emang bisa gitu ya, makan itu benar-benar bersih. Udah pasti apa yang kamu makan itu tidak terkontaminasi macam-macam, sudah pasti you hidup dari nggak ada kontaminasi dari xenoestrogen sama sekali, gitu ya. Even your wifi at home itu juga ganggu you punya hormon gitu loh. Jadi kalau nggak yakin bisa begitu, kita maintain, kita udah punya essential oil, kita udah punya suplemen, udah dibikinin ya, komposisinya udah pas banget ya, kita tinggal pakai aja, rajinin gitu. Itu untuk maintenance. Karena kalau satu hormon yang nggak beres, akan semuanya gitu loh, seluruh tubuh kita tuh akan kena. Dan untuk perbaikan hormon itu nggak murah, mahal setengah mati. Dan belum ada so far perbaikan hormon tuh bisa menyembuhkan. Adanya tuh terus-terusan forever, hidupnya seperti itu gitu loh. Jadi nggak nyaman banget dan menghabiskan uang gitu. Jadi kenapa kita nggak dari sekarang untuk mensupport? Kita udah punya ya kan, kita udah punya ilmunya, kita udah punya essential oilnya, kita udah punya suplemennya. Kenapa kita nggak rajinin gitu? Even anak-anak itu juga punya hormon dan mereka ada peran di hormon. Dan kemarin tuh saya baca juga ya buku di orang dewasa. Kalau orang dewasa itu ada gejala ADHD, jadi diomongin apa tuh nggak mudeng, nggak bisa apa ya, nggak bisa konsentrasi, susah banget deh. Pokoknya ada lah gejalanya ADHD itu kita bisa kelihatan gitu ya, attention deficit disorder. Itu tuh terapinya bisa pakai ini menaikkan hormon testosteron gitu. Dan kita udah punya kan oil dan suplemennya, kita bisa pakai gitu. Kalau di anak-anak ini kalau di anak-anak tuh bisa juga, tapi dengan nutrisi, tidak dengan suplemen hormon gitu. Bisa dengan nutrisi. Essential oil bisa dipakai untuk balance, yaitu Endoflex gitu. Terus kita makan makanan, berusaha makanan yang fresh ya. Jadi makanan yang real, yang kelihatan bentuknya gitu loh.
Kayak apple ya udah apple gitu loh. Jangan cari apple chips lah atau apa. Itu kan proses ya, proses kayak makin banyak diproses, makin banyak proses pemanasan, makanan kita itu makin susah dicerna. Akhirnya bikin organ-organ kita semua itu kerjanya lebih keras dan ngambilin enzim kita semua. Padahal enzim itu dibutuhkan untuk pembentukan hormon. Sama kayak kolesterol. Harus ada juga mineral yang baik. Jadi kita makan pola makan yang baik, tinggi mineral, tinggi fatty acid, yaitu kolesterol itu. Kolesterol itu sebenarnya baik. Cuman kenapa kolesterol itu jadi jahat di kita? Karena liver kita nggak baik. Tidak bisa memetabolis, tidak bisa mensintetik. Akhirnya jadi nggak baik seperti itu. Padahal tubuh kita itu butuh kolesterol. Oke. Kemudian hormon itu juga untuk perbaikan hormon kita harus eliminate toksin. Di rumah itu yang paling jahat. Oke, terus kita harus exercise, kita harus bergerak setidaknya 20-30 menit sehari. Oke, jangan terlalu banyak tuh duduk gitu. Bisa ke dapur kayak ngapain gitu, mempersiapkan apa gitu. Jadi usahakan jangan duduk terus gitu di rumah. Terus managing stres ini penting banget karena kalau kita maksudnya stres dari luar ya, beda tadi dengan stres yang disebabkan karena adrenal kita nggak balance. Nah, manage stres ini kita bisa diffuse oil, kita udah punya oilnya, kita bisa relax gitu. Managing time juga, jadi kita ada break gitu kan, setiap melakukan sesuatu ada break di tengah-tengah, kemudian melakukan lagi, ada break lagi. Jangan melakukan terus untuk mencapai target, akhirnya kita lupa untuk self-care. Kemudian jangan lupa tidur, pola tidur yang baik dan berkualitas. Oke, thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan, bisa dibacain. Grace? Ya, Ji. Mulai dari atas ya. Bentar. Pertanyaan yang pertama. Bentar ya, Ci. Ini pertanyaan yang pertama dari Lusita, oil untuk maintain pankreas dioles di mana? Di pankreasnya, bisa juga tetes di bawah lidah. Oke, terus lanjut. Supaya kortisol baik, dibantu dengan apa? Olahraga, tidur yang cukup, dan itu bisa pakai suplemennya Cortistop. Tapi Cortistop itu nggak halal ya. Jadi kalau buat teman-teman muslim, bisa pakai oil lavender atau Idaho Balsam Fir. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini bukan pertanyaan sih. Ini ngomong hormon norepinefrin ini saya banget lupa, merasa kayak pikun. Bisa diperbaiki dari adrenal. Pisang kayaknya pernah baca bagus buat serotonin. Kenapa pisang? Ya, Iya. bisa. Jadi kebanyakan tuh fresh food. Semua buah-buahan dan sayuran itu bisa. Asal bukan food olahan. Kalau food olahan itu nggak bisa jadi serotonin. Kalau sudah pakai oil-oil tersebut, bisa jadi kelebihan hormonnya nggak ya? Kelebihan itu aku bilang tadi, badan kita tuh penting ya, pinter gitu loh. Jadi kelebihan atau kekurangan pasti ada sesuatu yang nggak balance dari organ kita, gitu. Dari nutrisi juga, gitu. Jadi sebenarnya yang kita cari ini bukan kelebihan atau kekurangan. Kalau aku mikir, kalau kita larinya fokusnya ke kelebihan berapa, kekurangan berapa, padahal yang di sini yang mau dicapai itu balance, keseimbangan. Jadi kenapa kita nggak pakai oil aja rutin, perbaikin pola makan juga akhirnya balance sendiri kok. Gitu. Karena tes hormon, untuk mengetahui hormon, misalkan out of the blue ya, aku iseng gitu ya, tes hormon gitu. Atau misalkan men sudah mulai nggak lancar, terus tes hormon, apakah hormon estrogenku kurang atau progesteronku kurang gitu kan ya. Nggak ada gunanya menurut aku gitu loh. Karena perbaikan dari kalau nggak sampai urgent banget itu nggak perlu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah bisa diagnosis sendiri dari
kita bisa lihat ya, di internet itu kan banyak banget. Gejala kekurangan progesteron itu apa? Biasanya mood swing, udah gitu berkeringat, ya kan? Udah gitu cepet lelah, udah gitu mens nggak teratur, ya kan? Ada tanda-tanda seperti itu. Berarti kita udah mulai, oh ya, aku arahnya ke situ gitu. Jadi makanya kita tuh punya ilmu ini dipakai untuk self care gitu. Kita tahu, oh badan kita seperti apa gitu. Karena I'm not you, jadi nggak bisa ngerasain badan orang gitu loh. Jadi makanya kita harus ngerasain sendiri gitu. Kayak misalkan mulai muscle kayaknya kok kurang ini ya, udah olahraga kayak aku gitu ya, udah olahraga, tapi kenapa ya nggak turun-turun gitu kan? Pasti ada sesuatu. Udah gitu, oh ya aku tahu itu dari adrenal gitu kan ya. Jadi perbaikan dari kortisol, hormon kortisol itu gitu. Terus mulai nggak berenergi ya kan, mulai pelupa, yaitu dari norepinefrin seperti itu. Atau misalkan mood kita nggak baik gitu kan, kenapa ya? Mulai gitu loh. Nggak baiknya kenapa? Pola makan kah? Ya kan karena pasti dari serotonin. Atau enggak kita anxiety, bisa jadi mungkin juga dari dopamin kita. Dopamin itu kenapa? Ya itu tadi kan dopamin produksinya di otak. Berarti otak kita terlalu banyak pikir, stres, udah gitu toxic exposure juga efeknya ke otak juga gitu. Terus kurang tidur. Seperti itu. Jadi kita udah punya ilmunya, kita diagnosa sendiri. Kalau nggak urgent-urgent banget, apalagi dalam masa sekarang kita kan nggak bisa ke dokter gitu kan ya. Maksudnya melimit diri kita ya. Jadi kita bisa diagnosa sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Power Joyce ini untuk umur berapa dan untuk membantu hormon laki-laki apa saja? Power Joyce itu untuk orang dewasa. Power Joyce. Untuk anak-anak atau teenager itu aku nggak saran. Gitu. Jadi untuk dewasa lah ya 25, 30 lah. Kalau 25 hormon testosteron pasti masih oke ya. Biasanya 30, 35 gitu ya, 40 gitu ya. Nah, itu bisa. Pokoknya kalau merasa aja kalau ada ini ya kayak misalkan suami dulunya pas awal-awal 30-an, 20-an kita merit kan ya. Badan tuh masih bagus gitu kan, perut masih kecil. Nah, sekarang udah 40-an tiba-tiba perutnya udah makin bulat ya kan. Udah gitu ototnya juga nggak sekeker dulu gitu kan. Terus mungkin juga bahunya itu nggak lebar seperti dulu gitu. Ada tanda-tanda kayak hormon testosteronnya tuh kurang gitu kan. Ya, itu bisa pakai Power Joyce. Tapi kalau untuk anak-anak aku nggak suggest ya. Karena anak-anak itu masih bagus, pasti hormonnya. Kedua, pola makan biasanya. Gangguannya pasti dari pola makan, pola hidup, pola tidur. Kalau anak-anak. Jadi kita suplemen sama perbaikan. Perbaikan pola hidup dan pola makannya. Oke, ini dari Asih ngomong fenol ada di minyak urut gandapura. Tadi mungkin waktu lagi bahas fenol itu ya. Pertanyaan selanjutnya, mau balancing hormon norepinefrin bisa dibantu oil apa dan oles di mana? Lemongrass. Bisa pakai lemongrass. Olesnya bisa diminum. Bisa juga dioles di adrenal. Oke. Selanjutnya, Ci mau tanya kalau mau tes kadar senoestrogen dalam tubuh itu apa bisa ya? Nggak bisa. Karena medis itu nggak bisa bedain mana seno, mana estro. Makanya orang kalau punya breast cancer, dokter itu pasti kasih obat itu ya, KB ya, pil KB gitu, untuk stop produksi hormon estro. Padahal hormon estro itu kita tuh butuh untuk keseimbangan tubuh kita. Jadi kerjanya selalu satu sisi. Jadi estrogen itu nggak bisa dibedain mana seno sama mana estro. Biasanya kalau berlebih, estrogennya berlebih, itu biasanya dari senoestro. Ini pertanyaannya, estro ini bisa diminum ya? Oh, estro itu untuk diminum justru. Ya, Estro itu diminum. bagus banget. Itu untuk keseimbangan hormon estrogen. Oke. Dulu tuh jadi gejalaku itu kaki tangan tuh dingin. Udah gitu cepet capek, kulit itu makin besar pori-porinya. Terus itu ya mens nggak teratur juga. Terus itu overweight ya kan. Terus berolahraga tapi nggak bisa kurus ya.
Mau olahraga sampai capek pun nggak bisa. Sekarang udah perbaikan, nggak usah jaga makan, tapi olahraga cuman gerak 20-30 menit pun maintain gitu loh. Oke, selanjutnya anak-anak mulai pakai oil dan suplemen hormon dari umur berapa ya? Anak-anak nggak pakai suplemen hormon. Anak-anak maintain aja dari gizinya. Enzim, tadi kan kalau pembentukan hormon kan harus punya enzim, omega guys, fatty acid itu, sama mineral, sama sulfur. Kalau anak-anak pakai itu. Dan ningsia ya, antioksidan yang tinggi. Ini pertanyaannya ada tanya pakai oil nggak, Ci? Oil hormon anak-anak. Anak-anak, nggak usah, nggak perlu. Gitu. Oke, Maksudnya pertanyaan gini, Idaho Blues Spruce boleh di diffuse gitu loh. Tapi bukan maksudnya kayak kalau Idaho Blues Spruce oke. Tapi nggak pakai kayak Sklar Essence ya. Kalau oil single oke lah, maksudnya diffuse aja juga bantu kok. Sebenarnya diffuse itu pun juga bantu balance hormon gitu. Tapi nggak berlebihan kayak kita makan minum Power Jay seperti itu enggak. Cuman ini saya mau cerita ya, anak kan kalau tinggi senoestrogen itu biasanya tuh anak itu mulai bulat ya perutnya ya. Nah, itu bisa pakai anaknya sih umur berapa dulu? Kalau anak saya kan 13, saya pakai multigreen sama detoxine. Gitu untuk detox si senoestrogen itu. Gitu. Oke. Sama pola makan yang benar. Dan untuk Pertanyaan. detox tadi balik lagi ke usus. Ususnya jangan sampai mampet. Jadi kalau mampet mau detox apapun juga nggak bisa keluar. Oke, Ci. Pertanyaan selanjutnya, apa perempuan boleh pakai mister? Boleh. Kalau pertanyaan selanjutnya lagi, untuk anak usia 18 tahun pria, supaya tinggi badannya maksimal, selain Super Cal Plus, bisa dibantu apa? Biasanya selain pola tidur dan makan yang baik. Makasih. Endoflex sama frankincense. Oke. Exercise artinya asal gerak, misal masak di dapur udah oke ya? Atau harus olahraga yang beneran? Olahraga. Oke. Endoflex-nya dipakai diapain ya? Tetes bawah lidah. Ada tips-tips untuk mulai detox dengan essential oil? Ini nggak usah ya, Ci? Nggak usah, nggak ada hubungan. Masuk di sini. Tidur yang berkualitas itu tidur yang bagaimana, Ci? Pada saat kapan kita mengetahui bahwa tidur kita berkualitas? Bangun berenergi, bergairah. Kalau bangun masih capek gitu ya, itu berarti nggak kualitas. Ya, oke. Ini makan buah dan sayur mentah sudah dilakukan. Minum banyak, olahraga juga, tapi masih konstipasi. Bagaimana cara supaya lancar? Makanan. Makanannya minum air gimana? Ini tadi makan buah dan sayur mentah sudah, minum juga banyak, Ci. Olahraga juga, tapi masih konstipasi. Itu mesti gali dulu ya pola hidupnya tuh gimana. Bisa pakai ini sih trio cleansing kalau masih konstipasi atau digest. Digest dulu. Kalau digest masih maksudnya kalau udah bisa digest tapi nggak maksimal bisa tambah trio cleansing. Oke. Kalau untuk hormon tiroid, baiknya memakai oil apa aja ya? Tiromin, terus Endoflex, terus udah gitu bisa myrtle, lemongrass, spearmint juga bisa. Endoflex boleh untuk anak perempuan dan laki-laki. Dari umur Boleh. berapa boleh digunakannya atau cukup dioleskan? Semua oil boleh untuk semua umur. Karena oil itu kan takut tadi bilang dia bukan obat, bukan apa ya kan. Terus bahan-bahannya kan tanaman gitu. Tapi kan anak kecil nggak perlulah minum suplemen-suplemen untuk hormon. Oke. Ci mau tanya, kalau anak saya usia 20 tahun, payudaranya tidak ada, kecil sekali, pakai oil apa ya, Ci? Berusia berapa? 20. Oh, coba pakai geranium, pakai PPP, dioles di payudara. Nervous system pakai oil apa ya, Ci? Oles di mana?
By the way, itu payudara kecil itu biasanya juga gen gitu loh. Jadi tiap orang itu pasti punya bentuk tubuh udah kodrat gitu loh, udah dikasih seperti itu. Jadi mau besar tuh seperti apa, ya inilah ya, maksudnya lihat gitu loh, mamanya keturunan itu bagaimana juga gitu. Cuman kalau mau bisa coba pakai geranium sama PPP. Oke, nextnya nervous system pakai oil apa ya, Ci? Dioles di mana? Nervous system banyak banget kan, tadi brain power, terus oil-oil semuanya yang calming down itu bisa dipakai. Olesnya dihirup bisa, cepet tuh paling cepet dihirup, dioles bisa di sepanjang tulang belakang. Atau mau dioles di mana aja, di parfum, sebagai parfum di pergelangan tangan atau di belakang telinga, di leher. Cuman hati-hati, oilnya maksudnya sensitivitas kulit aja. Ini untuk bayi apakah boleh dipakaikan oil? Boleh lah. Oil hormon boleh digunakan untuk anak-anak minimal usia berapa? Ini tadi sama ya, jadi jawabannya nggak usah. Terus misalnya kalau mau benerin hormon liver, harus benerin hormon-hormon yang lainnya juga ya? Benerin hormon liver. Liver itu, ya iya sih. Intinya tuh dia ada di liver gitu. Perbaikan liver, tapi juga support yang lain-lainnya gitu. Jadi cleansing liver, maintain organ livernya. Udah gitu kan maintain organ liver kan juga dari pola makan dan gaya hidup. Karena kalau kita tuh masih pakai bahan-bahan yang ini ya toksik ya, itu juga memperberat kerja si liver itu. Gitu. Ini juga pertanyaan untuk bayi, apakah boleh dipakaikan oil untuk hormon? Nggak perlu ya. Terus, Ci, kalau dites ada kecenderungan kena Hashimoto dengan oil apa bisa dihilangkan? Bisa dengan itu tadi kan semua oil yang saya sebut itu semuanya bisa dicoba. Hashimoto itu kan autoimun ya, jadi bisa perbaikan tiroid, gitu. Bisa tiroid, bisa endoflek, pola makan ya, gluten itu jahat banget buat hormon. Karena gluten itu dia kimiawinya itu diinterpretasi salah sama tubuh gitu. Jadi kalau untuk merawat hormon sebenarnya gluten dibatasin ya. Kalau dibilang nggak boleh, banyak orang yang ini ya, maksudnya waduh ekstrim segitu kah gitu loh. Tapi coba dibatasin, dengan dibatasin termasuk anak-anak, berharap kedepannya mereka nggak nyari gitu, karena kita udah ngasih gantinya gluten, seperti itu. Oke, jadi kayak anakku juga ya, aku tuh selalu aware, bikin dia aware gitu. Kenapa pilih makanan yang non gluten daripada yang gluten gitu loh. Dikasih awareness, terus dari kita juga ada perbaikan karena kebiasaan kita sehari-hari itu yang menjadi kebiasaan si anak juga gitu loh. Karena kan kita di rumah, apalagi kita ini ya ibu rumah tangga, kita ini dong yang decide hari ini makan apa ya kan, makanannya seperti apa gitu. Nah kalau kita selalu ngasih kebiasaan tersebut ke anak-anak, ke suami, mereka juga pelan-pelan akan ngikutin kok gitu. Aku udah jalanin ini 6 tahun ya, ada kok hasilnya seperti itu. Dari yang dulu suami itu ekstrim banget sih kamu ini banget gitu ya, yang selalu skeptik dengan pola hidup. Kalau aku pilih barang gitu kan sekarang nggak mau cari kayak snack-snack yang kayak massal gitu ya, yang GMO seperti itu. Carinya itu yang lebih healthy, ya kan, yang lebih organik seperti itu. Nah, dia itu dulu skeptik banget, tapi sekarang udah mulai ngikutin. Dan dia udah jauh lebih baik ya untuk beli-beli barang seperti itu. Gitu. Selanjutnya, kita harus pakai oil apa untuk membantu membersihkan usus kita? Dijice. Oil pencernaan aja. Dijice, lemongrass, fennel, ya kan. Terus bisa digest and cleanse, gitu. Sesuai namanya kan digest and cleanse. Gitu tuh bisa buat maintain. Anak-anak juga bisa tuh pakai digest and cleanse. Bagus kok itu anak saya tuh dari umur 7 dia pakai digest and cleanse. Oke.
Selanjutnya untuk pengganti cortistop tadi lavender sama Idaho Balsam Fir ya Ci, di kapsul apa dioles? Bisa di kapsul, bisa juga dihirup, bisa juga dioles. Selanjutnya untuk oil Pasti ya, hormon yang cowok, yang pasti kayak hirup, oles, sama minum ya. Satu, kita lihat targetnya di mana. Kedua, kalau oles itu cepat tapi juga nggak lama bertahan di badan kita. Kalau kita minum itu tahannya pasti lebih lama, tapi juga untuk mencapai juga butuh waktu seperti itu. Jadi lihat aja urgensinya seberapa, kebutuhan bagaimana. Gitu. Oke, selanjutnya untuk oil hormon yang cowok, cara pakainya gimana ya, Ci? Idaho atau Mister? Sama yang slide sebelum bahas liver dan setelah adrenal boleh di-repeat. Tadi miss out anak lagi, Bang. Terus apa lagi? Kalau masih umur 20-an, udah boleh pakai balancing hormones oil kah? Boleh. Itu tadi yang pertanyaan yang di atas belum dijawab, Ci. Untuk oil hormon yang cowok, cara pakainya gimana? Idaho atau Mister? Diminum, ya itu tadi aku samakan jawabannya. Nggak ada aturan bagaimana. Dihirup pun juga ada efek ke hormon. Mau dioles pun juga ada efek ke hormon. Cuman lihat aja gitu loh, butuhnya seberapa. Kalau udah benar-benar sakit, itu udah harus diminum gitu. Tapi kalau masih kayak misalkan, oh saya nih lagi kayaknya nih hormon nggak balance, tapi hormonnya mungkin lebih ke mood ya arahnya. Jadi, oh saya langsung mau diffuse, karena diffuse itu efeknya kan lebih cepat gitu loh. Seperti itu aja. Oles juga sama. Ini pertanyaannya, Ci, mau tanya bukan soal oil, tapi apa ada rekomendasi cat rambut yang tidak terlalu mengganggu hormon atau lumayan aman? Minta YL bikin ya. Iya, Aku Ci mau sih tanya. aku sih pakai ini ya, pakai herbal punya gitu. Ada merek nggak, Ci? Emang boleh ngomong merek? Nanti aja di grup ya. Iya. Tanya deh upline masing-masing gitu. Pasti tahu lah upline-nya. Oke. Ini selanjutnya, Ci mau tanya, kalau ada masalah dengan pituitary gland, bagusnya pakai oil apa dan dipakainya di mana? Thank you. Sorry, ini slide-nya yang mana dulu ya? Jadi pertanyaannya yang sebelum bahas liver dan setelah adrenal. Ini sebelum liver. Liver ya. Belum. Ini adrenal. Oke, udah harusnya ya. Ya. Ini tadi yang ada masalah dengan pituitary gland, bagusnya pakai oil apa dan dipakainya di mana? Pituitary gland pakainya di ubun-ubun, dihirup, ya kan? Anak saya umur 15 tahun. Oh, tapi oilnya apa, Ci, tadi? Bisa endoflex, bisa frankincense, endoflex, cedarwood tadi mana ya? Lanjut ya, Ci ya. Mm-mm. Anak saya umur 15 tahun, suka sakit kepala kalau exercise, suka makan dan jerawatan. Harus pakai oil apa ya? Umur berapa? 15 tahun. Masih puber, berarti hormonnya kan memang puber itu pasti ada nggak hormonnya tuh lagi nggak seimbang ya karena masa pertumbuhan. Jadi bisa di ini aja dari makanan gitu kan, makanan tuh penting banget sih kulit. Udah gitu bisa support nutrisi kayak mineral, sulfur gitu. Terus bisa balance juga pakai endoflex, oles-oles, Idaho Blue Spruce gitu. Saya jujur malas olahraga karena mudah lelah. Padahal makan cukup tidak berlebih. Tapi perut Nah, mulai buncit. Apa karena iya, estrogen? Apa itu ada kayak saran itu ilmiah? aku ngalamin dulu juga seperti itu. Benar itu kayak itu dari senoestrogen gitu. Jadi sebenarnya barang-barang yang kita pakai, kita makan, apalagi makanan ya, itu benar-benar ngaruh banget ke mood.
Jadi beberapa makanan emang enak ya, kita makan tuh langsung kayak wah, kayak misalkan kita makan apa tuh yang manis-manis gitu kan. Wah, itu memberikan kayak rasa bahagia seperti itu, sebenarnya itu mindset gitu loh. Jadi kita rubah gitu mindset kita gitu loh. Makanan yang memberi kita kebahagiaan sebenarnya itu makanan yang fresh gitu loh. Makanan yang seperti apa gitu. Mungkin bisa kita tulis gitu loh. Makanan do and don't itu apa gitu. Kita ini ya, kita apa namanya, kita tulis dari list itu. Nah, kita mulai afirmasi ke diri sendiri gitu loh. Nah, setelah itu coba gitu makan, tapi kalau aku tuh sih mikirnya gini, makanan ini memberikan badan aku sehat gitu. Itu suatu kepuasan buat aku gitu. Jadi aku coba begitu, jadi lebih baik. Kedua, perbaikan hormon, yaitu dia rajin pakai suplemen dan oles-oles oil, ya kan? Rajin minum juga oilnya di kapsul. Itu benar-benar ngefek gitu. Yang aku lakukan sekarang itu karena kan aku berasa ya hormon testosteronku ini cukup tinggi. Karena apa? Karena terlalu energetik, goal oriented, udah gitu terlalu apa ya? Terlalu banyak kreasi seperti itu ya. Di mana kita tuh butuh kefemininan, di mana yaitu hormon estrogen kita seperti itu. Jadi aku ngerasanya seperti itu. Jadi yang aku lakukan sekarang itu balance pakai Sklar Essence. Aku minum 10 tetes di kapsul. Itu minum tiap malam sebelum tidur karena oil hormon itu bekerja baik pada waktu kita tidur. Gitu. Ini masih ada 101 message lagi. Sekarang jam berapa? Oke, mungkin 5 pertanyaan lagi kali ya. Habis itu kita end it. Sorry banget yang belum kejawab. Untuk yang udah menopause, pakai P3-nya di mana dan bagaimana? Fitri pakainya di ini kan, di leher. Cari kulit-kulit yang tipis gitu, bagian-bagian kulit yang tipis. Fitri bukan untuk diminum, karena dia itu serum, dia bukan essential oil. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ci, kalau sedang menggunakan suntik KB 3 bulanan dengan tujuan menekan hormon karena ada adenomiosis, bisa tetap menggunakan oil-oil hormon kah? Bisa, gitu. Cuman kasih jeda aja sama obat dokter. Jeda sekitar 1 jam, 1-2 jam. Kebanyakan oil yang support hormon disarankan dipakai di daerah kulit yang tipis, misalnya paha, dalam, forearms. Saya pakai tiap hari Endoflex P3, Geranium, Clarissa, Juva Cleanse Time. Sebagian dioles di paha dalam, leher, dan forearms. Apakah boleh di semua oil yang saya pakai tersebut di blend saja? Nggak boleh. Itu basic oil ya, harusnya. Ini siapa yang nanya? Grup Harmonika? Lucita Blessing. Oh, Blessing. Coba tanya lagi ya ke upline-nya ya, cara pakai oil itu bagaimana. Pas Blessing saya rasa ada basic oil ya. Bisa bisa diikutin kelasnya. Oke, next. Ci, kalau sulit menurunkan berat badan, bagaimana? Sudah pernah detox, hanya minum jus dan buah selama 3 hari, tetap BB nggak mau turun. Cortistop. Coba pakai Cortistop. Cortistop balance hormon. Oke. Ini mau dilanjutin, Ci? Udah selesai 5 pertanyaan ya. Udah 5 belum ya? Tadi. Dari satu lagi terakhir. Satu lagi. Saya setiap kali menstruasi selalu migrain. Bisa dibantu dengan pakai oil apa ya? Itu tadi oil hormon tadi, Endoflex, ya kan? Saya juga nggak tahu itu hormon yang mana. Kita kan nggak ngecek dokter, jadi kita nggak diagnosa juga. Jadi pakai aja semuanya. Endoflex, PPP, Clarissa, Sklar Essence bisa, Time bisa, ya kan? Terus bisa juga Sage, gitu. Terus sama suplemen. Kalau aku ngerasa itu suplemen tuh bagus banget. Dan ini satu lagi Super B. B itu bagus banget karena apalagi orang yang nggak punya kayak nggak bergairah, kurang energi gitu kan. Nah itu Super B kebantu banget gitu. Nah atau pakai Endogize. Endogize itu buat wanita oke banget, itu untuk balance endokrin secara keseluruhan gitu. Oke. Udah ya, Ci, ini. Udah ya. Oke teman-teman, udah jam 9.30 juga, harus melakukan aktivitas lain. Jadi kita udahin ya di sini. Thank you semuanya udah hadir. Thank you Grace Theo. Thank you teman-teman yang jadi co-host untuk bantuin admit. Thank you semuanya udah hadir. Bye. Thank you.
berkembangnya dulu.